Alex Rins buat bangga tim Suzuki X-Star. Nyaris podium di MotoGP Ceko 2020, pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins malah membuat bangga timnya. Salah satu pembalap MotoGP yang pantas mendapatkan kehormatan selain 3 orang yang naik podium tentunya adalah Alex Rins. Dengan bahu yang cedera, pembalap Suzuki itu mendekati tempat ketiga di Brno, Ceko. Hal itu membuat Johan Zarco mengalami kesulitan di akhir balapan. Sesaat ketika penampilan telah menurun, tetapi pembalap Spanyol itu tidak menyerah, berjuang meraih bendera finish untuk hasil yang terbaik. Dia menutup balapan tersebut di tempat keempat, sangat berharga dalam kondisinya saat ini. Kami ingat fakta bahwa dari MotoGP Andalusia 2020, Alex Rins sedang menahan sakit serta melakukan banyak fisioterapi untuk bisa bersaing. Bahu kanan masih dalam kondisi genting akibat cedera. Namun di babak kualifikasi kali ini, ia berhasil mengamankan kualifikasi 2 dan kemudian peringkat 11 di grid. Dalam pemanasan, ia nyaris tidak terjaring dalam persiapan untuk balapan berikutnya yang tentunya tidak mudah. Rins bertarung tanpa henti, mencoba untuk bangkit kembali. Alex Rins menjalani balapan yang luar biasa. Mempertimbangkan rasa sakit di bahunya, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Hanya kehilangan podium, tapi tempat keempatnya fantastis. Kami pikir Alex melakukan dengan baik di kualifikasi, tapi dia benar-benar mengejutkan kami dalam balapan. Kami tahu betapa dia menderita, tetapi mampu menyelesaikan Grand Prix begitu dekat dengan podium. Dengan kecepatan yang bagus hingga akhir, benar-benar mengesankan, kata David Brivio. Saya hampir tidak pernah melakukan pemanasan untuk menjaga kekuatan bahu saya. Saya masih merasakan sakit dan itu berat, tapi saya berusaha untuk tetap fokus. Lap demi lap, saya bisa meningkatkan kecepatan saya, bahkan saat ban mulai terkikis. Saya bertekad untuk mendapatkan hasil terbaik. Kurangnya kekuatan saya membuat menyalip menjadi sulit. Saya sangat dekat dengan podium, tetapi saya hampir tidak bisa menyalip. Kami masih puas, kata Alex Rins. Keluh kesah Andrea Dovizioso di MotoGP 2020. Pembalap tim Michelin Ducati, Andrea Dovizioso, mengeluh tentang kesulitan yang dialaminya dengan ban baru pada MotoGP 2020. Keluhan Andrea Dovizioso tentang motor tersebut diungkapkan setelah meraih hasil tak memuaskan dalam 2 balapan terakhir di MotoGP 2020. Pembalap Italia itu mencurigai bahwa ban belakang baru yang dibawa Michelin untuk kejuaraan musim ini menjadi penyebabnya. Masalah dengan ban juga dialami oleh Danilo Petrucci dan Jack Miller yang juga memakai motor Desmosedici GP20. Dovizioso menilai ban baru mengubah dinamika motor Ducati sehingga mempengaruhi para pembalap yang terbiasa dengan pakem lama Desmosedici. Kecurigaan itu didukung dengan penampilan apik Francesco Bagnaia dan Johan Zarco yang notabene baru bergabung. Bagnaia bergabung dengan skuad Ducati pada 2019. Adapun Zarco merapat ke pabrikan asal Borjo Panigale itu pada tahun 2020. Danilo, Jack, dan saya memiliki banyak pengalaman dengan motor ini dan kami memiliki masalah yang kurang lebih mirip. Pengalaman Pecco dan Zarco lebih sedikit dan saya pikir mereka meraih hasil yang berbeda karena tidak mengikuti taktik yang bagus bagi Ducati dalam 3 tahun terakhir, kata Dovizioso. Dovizioso mengaku bahwa dia dan teknisi Ducati sudah tahu perubahan apa yang perlu diperbuat untuk menentukan setelan yang optimal. Akan tetapi, keunggulan tersebut tidak berlaku untuk sekarang. Dulu, ketika ada masalah, kami sudah mengetahui solusinya, cara ini berhasil atau itu yang berhasil. Akan tetapi, setiap kali mencoba melakukannya sekarang, itu tidak bekerja dengan baik, tutup Dovizioso. Fabio Quartararo curigai KTM bermain curang. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mencurigai KTM terlibat perbuatan licik jelang MotoGP Austria 2020. Fabio Quartararo akan kembali berlaga pada seri keempat MotoGP 2020 di sirkuit Red Bull Ring minggu ini. Jelang dimulainya balapan seri keempat, pembalap Prancis itu mengeluarkan keluh kesahnya. Quartararo menuding KTM berbuat curang lantaran bekerja sama dengan Michelin selaku pemasok ban untuk perlombaan MotoGP.
Itu diucapkan ketika dia mengetahui Michelin melakukan berulang kali tes bersama KTM. Hasilnya bisa terlihat dengan pembalap KTM bisa tampil kompetitif saat MotoGP Republik Ceko. Padahal ramai-ramai pembalap sedang mengeluh tentang kondisi ban Michelin yang digunakan. Di samping keluhan para pembalap, Brad Binder dari KTM justru bisa tampil gemilang dan menjadi juara seri ketiga MotoGP 2020. Quartararo memuji dan memberi selamat kepada Binder atas prestasinya. Tetapi saat yang bersamaan menyentil Michelin, KTM telah melakukan banyak tes di Brno dan Austria, dan saya pikir Michelin juga bekerja sama dengan mereka untuk menemukan komposisi ban yang paling cocok. Saya pikir KTM sebelum perlombaan dimulai sudah tahu tentang pilihan ban yang sempurna untuk balapan. Saya percaya jika Michelin membawa ban yang tepat untuk mereka dalam melakukan pengujian, sehingga mereka telah memilih pengalaman sebelum perlombaan, kata Quartararo. Honda babak belur tanpa Marc Marquez. Bos tim Repsol Honda, Alberto Puig, tak menutupi kekecewaannya atas hasil buruk timnya pada balapan MotoGP Republik Ceko 2020. Tanpa kehadiran Marc Marquez, Honda benar-benar babak belur. Repsol Honda tampak hanya bisa menjadi penonton ketika tim-tim rivalnya unjuk gigi. Bahkan, KTM mampu membuat kejutan besar setelah Brad Binder menjadi kampiun. Yamaha juga masih berjaya setelah 2 pekan berturut-turut di Jerez dan Andalusia mencapai kesuksesan melalui pembalap Petronas SRT, Fabio Quartararo dan Maverick Vinales dari Monster Energy Yamaha yang finish posisi 1 dan 2. Kali ini giliran Franco Morbidelli Petronas SRT. Pada balapan di Brno, Morbidelli berhasil naik podium kedua. Itu menjadi podium pertamanya di ajang MotoGP. Sebaliknya, capaian Repsol Honda benar-benar menyesakan. Alex Marquez hanya finish di posisi ke-15, sedangkan Steven Bridle yang diturunkan sebagai pengganti Marc Marquez paling akhir melintasi garis finish. Bagi tim pabrikan Yamaha, ini adalah start terburuk di kejuaraan dunia sejak era MotoGP. Seperti yang diketahui, Marc Marquez yang menjadi andalan Honda belum mendulang poin karena mengalami kecelakaan di MotoGP Jerez. Pembalap Spanyol itu juga dipastikan akan kembali absen pada MotoGP Austria akhir pekan ini. Saya berbohong jika bilang banyak hal positif yang bisa kami ambil. Kami tak puas dengan hasil ini, tapi kami harus bisa menerimanya saat ini dan menunggu waktu yang lebih baik. Pada akhirnya, kami adalah tim. Kami profesional dan mendukung pembalap di posisi apapun. Jika mereka berada di posisi sempurna, kami akan memberikan bantuan sebisa mungkin. Terkadang, sesuatu tak berjalan seperti rencana, tapi itu bagian dari semua proses, kata Alberto Puig. Puig juga mengomentari performa Alex Marquez yang harus berjuang keras selama balapan karena start dari baris belakang. Akhir pekan lalu menjadi proses pembelajaran bagi Alex. Dia berusaha tampil sekonstan mungkin. Dia tahu tak akan mudah dari barisan belakang. Dia berusaha melewati garis finish dan mendapatkan poin. Sekarang, dia berusaha meningkatkan kecepatan untuk balapan selanjutnya, tutup Alberto Puig. Valentino Rossi bangga berani pindah tim. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, menyatakan bahwa momen paling membanggakan dalam karirnya di MotoGP bukanlah jumlah gelar juara dunia maupun jumlah kemenangan yang mentereng. Rossi menyatakan hal yang paling ia banggakan dalam karir panjangnya di Grand Prix adalah keberanian meninggalkan Honda yang superior demi menuju Yamaha yang pada 2004 paceklik gelar dunia sejak 1992, yakni tahun mereka menjuarai GP 500 bersama Wayne Rainey. Rossi menjalani debutnya di kelas tertinggi pada tahun 2000 bersama Nastro Azzurro Honda dan sukses menjadi runner-up sebelum menjadi juara dunia pada 2001. Prestasi ini membuat Rossi di atas angin. Namun, nyatanya ia tak nyaman di Honda, yang menurutnya merasa hebat hanya berkat kualitas motor tanpa perjuangan ridernya. Ia pun mendapat tawaran dari Yamaha yang nyaris mundur dari MotoGP karena terus-terusan gagal juara. Keputusan Rossi untuk pindah ke Yamaha sempat diragukan, dipertanyakan, bahkan ditertawakan oleh para rivalnya.
Nyatanya, Rossi justru langsung menang pada seri pembuka 2004 dan juga langsung merebut gelar juara dunia. Saat saya bersama Honda, saya mempunyai motor dan tim terbaik. Dalam 4 tahun, saya sukses meraih 3 gelar dunia. Tapi, yang membuat saya paling bangga adalah keberanian untuk berganti tim dan pindah ke Yamaha, kata Valentino Rossi. Rider berusia 41 tahun ini juga tak memungkiri bahwa kenekatannya tersebut sedikit bodoh. Namun, ia bangga bisa menghadapi tantangan besar untuk membantu Yamaha bangkit. Pada akhirnya, kini Rossi menjadi ikon sekaligus legenda hidup pabrikan asal Iwata, Jepang tersebut. Tentu saja, Yamaha sudah ada di level yang tinggi. Tapi kala itu, untuk pindah dari Honda ke Yamaha, butuh keberanian dan juga sedikit kebodohan. Jadi, jika menoleh ke belakang pada masa lalu atau karir saya, yang paling bikin bangga adalah menerima tantangan itu dan menang dengan motor lain. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.